Ya, oke, teman-teman. Pastinya sudah menyaksikan video metode ilmiah yang pertama dan video metode ilmiah yang kedua. Nah, di video yang kedua, di metode ilmiah yang kedua, saya sudah menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, yang kedua adalah mengumpulkan keterangan, dan yang ketiga adalah menyusun hipotesis atau dugaan. Nah, sekarang langkah keempat, yaitu setelah melakukan penyusunan hipotesis atau dugaan, maka kita akan melakukan langkah melakukan penelitian. Nah, melakukan penelitian ini tidak sederhana, karena penelitian ini panjang ya ceritanya. Ada merancang penelitian lebih dahulu. Karena kalau tidak dirancang dahulu penelitiannya, maka nanti penelitiannya akan kacau gitu ya. Dan nanti setelah dirancang, setelah dilaksanakan masih harus dianalisa hasil penelitiannya. Setelah dianalisa hasil penelitiannya, baru kita bisa melakukan langkah berikutnya, yaitu menyusun kesimpulan dan nantinya mempublikasikan hasil penelitian. Nah, kita sekarang membahas dulu bagaimana melakukan penelitian. Penelitian itu dapat dilakukan dengan eksperimental maupun tidak ya. Kalau tidak dengan eksperimen, maka itu bisa dilakukan secara eksplorasi. Nah, penelitian itu mengapa perlu dirancang? Itu agar hasilnya itu valid, bisa dipercaya dan sesuai dengan harapan. Merancang penelitian, yang pertama kita harus pahami adalah pengertian tentang variabel ya. Variabel itu adalah suatu ciri, sifat, karakteristik atau keadaan yang melekat pada subjek, orang atau barang yang dapat berbeda-beda intensitasnya, banyaknya ataupun kategorinya. Misalnya kalau saya bertanya pada 10 orang tentang berapa usia mereka, mereka bisa menjawab ada yang usianya 40 tahun, ada 30 tahun, ada 15. Nah, itu adalah variabel, variabel tentang usia. Jadi variabel itu adalah sesuatu yang bervariasi pada beberapa subjek, baik barang, orang, ataupun kasus. Nah, macam-macam variabel. Variabelnya ada variabel independen atau variabel bebas. Itu merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang dibuat bervariasi. Lalu variabel dependent atau variabel terikat atau variabel tergayut itu sama ya. Ini adalah variabel yang dalam penelitian itu dipengaruhi baik oleh variabel luar ataupun variabel independen. Lalu variabel kontrol, variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat tetapi tidak diteliti sehingga harus dikontrol atau diseragamkan. Lalu yang keempat adalah variabel luar atau variabel confounding atau variabel pengganggu. Nah, variabel ini dapat mempengaruhi baik variabel independen ataupun variabel dependen. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan ke teman-teman tiga variabel saja dulu ya, supaya tidak bingung. Ini saja variabel bebas, terikat, dan kontrol ini pasti sudah sangat membingungkan. Kita akan belajar dengan contoh. Nah, misalnya ada eh, penelitian dengan judul begini, penambahan asupan cacahan kangkung terhadap pertumbuhan ikan lele dumbo. Nah, ini kan judul penelitian ya. Jadi kalau judul penelitian itu harusnya sudah mengandung variabel bebas, variabel terikat, dan objek penelitiannya. Kalau kalau judul penelitian itu hanya satu kata, misalnya ikan lele misalnya, itu dua kata ya, ikan lele, itu bukan judul penelitian. Itu bisa judul puisi, bisa judul lagu gitu ya. Nah, kalau judul penelitian itu setidaknya di situ mengandung variabel bebasnya, variabel terikatnya, dan objek penelitiannya. Nah, kita di sini bisa lihat nih ya, variabel yang mempengaruhi variabel yang dipengaruhi dalam judul penelitian ini yang mana? Penambahan asupan cacahan kangkung terhadap pertumbuhan ikan lele dumbo, berarti ikan lele dumbo ini adalah objek penelitiannya. Lalu, yang diteliti apanya? Yang diukur pertumbuhan ikan lele. Nah, ini adalah variabel terikatnya.
Sedangkan yang mempengaruhi, sesuatu yang mempengaruhi dan kita teliti itu apa? Penambahan asupan cacahan kangkung, ya. Nah, sekarang hal-hal yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ikan lele dumbo tetapi tidak kita teliti itu disebut variabel kontrol. Pertama, makanan utamanya itu harus sama ya, jumlahnya harus sama, waktu pemberian makanannya juga harus sama, kebersihan air, volume air, dan ukuran awal dari ikan lele itu harusnya sama. Itu adalah variabel kontrol, variabel yang harus dikontrol. Ya, bisa dipahami ya, ini saya harap bisa dipahami. Nah, jadi variabel bebas itu adalah yang mempengaruhi, variabel terikat itu adalah diukur sebagai hasilnya, variabel kontrol itu variabel yang mempengaruhi tetapi tidak kita teliti, maka harus diseragamkan. Lalu tentang bagaimana kita menentukan populasi dan sampel, ini juga penting dalam merancang penelitian. Karena kalau kita ingin meneliti seluruh populasi, itu bisa jadi itu akan kesulitan. Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, sementara sampel itu adalah bagian dari sebuah populasi yang dianggap mewakili populasi tersebut. Berarti sampel ini harus satu jenis dengan populasinya kan ya. Jadi kalau populasinya yang diteliti adalah ikan lele ya, berarti sampelnya harus ikan lele. Jangan sampai populasinya ikan lele yang diteliti ikan cupang ya. Nah, contohnya ya, saya beri contoh yang lain nih. Untuk meneliti kasus demam berdarah dengue di DKI Jakarta, kita akan kesulitan kalau melakukan ke semua daerah di DKI. Padahal di DKI itu ada 5 kota madya. Dan itu adalah populasinya. Kota madya Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Kan 5 tuh, luas sekali. Maka diambil sampel yang mewakili beberapa kota madya tersebut. Misalnya dari setiap kota madya diambil misalnya 5 kelurahan. Ya, 5 kelurahan diambil. Jadi nantinya hanya akan ada 25 kelurahan yang diteliti. Coba bayangkan kalau seluruh DKI itu diteliti, itu berapa kelurahan? Puluhan itu ya, banyak banget. Penelitinya tuh pusing ya. Jadi kalau kalian itu ingin meneliti populasinya adalah seluruh siswa Gonzaga yang jumlahnya 800 misalnya, kamu meneliti 800 anak ya susah. Bagaimana caranya? Paling tidak kita ambil 10%, 80 orang gitu ya. Nah, itu. Dan itu ada dasar teorinya itu kalau kamu mau mengambil 10% atau 20%, itu harus ada dasar teorinya. Oke. Nah, sekarang untuk teknik penelitian. Teknik penelitian itu ada penelitian yang sifatnya survei. Nah, kalau survei ini peneliti itu tidak melakukan tindakan khusus terhadap variabel yang diteliti. Dan ada yang sifatnya eksperimen research ya, dengan percobaan. Jadi ini peneliti melakukan perlakuan khusus. Nah, saya lebih jelaskan ya, penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental ini peneliti memberikan perlakuan khusus. Jadi seperti tadi ya, ikan lele tadi diberi cacahan kangkung itu berarti penelitian eksperimental. Dan kita menguji sesuatu hipotesis, misalnya dalam dugaannya, hipotesisnya adalah kangkung itu bisa memacu pertumbuhan ikan lele. Karena kangkung ini mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan lele misalnya seperti itu ya. Maka ini penelitiannya adalah penelitian eksperimental. Dan tujuan penelitian ini memang untuk menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab akibat. Lalu seberapa besar hubungan tersebut gitu ya. Jadi ini peneliti membuat situasi khusus. Nah, kalau penelitian eksploratif, ini peneliti tidak melakukan sesuatu tidak membuat suatu kondisi khusus ya. Peneliti itu bisa jadi langsung datang ya. Dia sudah punya hipotesis, sudah melakukan rumusan masalah, lalu sudah mengumpulkan keterangan, lalu dia sudah punya hipotesis dari keterangan yang dia kumpulkan, lalu dia datang ke lokasi ya. Misalnya di suatu desa terjadi kematian berturut-turut gitu ya, anak-anak di bawah 5 tahun. Nah, kejadian ini kelihatannya misterius dan menarik untuk diteliti. Maka dibentuk sebuah tim untuk mengadakan penelitian ke situ.
untuk menentukan sebab musabab terjadinya musibah tersebut. Nah, ini kan tidak memerlukan situasi yang dibuat khusus, tapi ini langsung datang lalu melakukan penelitian secara eksploratif begitu. Nah, alat dan bahan dalam penelitian. Tolong diingat bahwa alat penelitian tidak sama dengan instrumen penelitian. Kalau kita penelitian menggunakan questionnaire, itu berarti itu instrumen, atau kita menggunakan eh, pedoman wawancara. Nah, itu instrumen penelitian. Tapi kalau alat penelitian itu adalah sesuatu yang digunakan untuk membantu penelitian dan sifatnya tidak habis pakai. Misalnya kamera, HP, laptop, ya, ember, cangkul, rak hidroponik, ya. Kemudian alat-alat bantu untuk mengobservasi, misalnya mistar, termometer, higrometer, neraca, itu kan alat bantu observasi. Nah, kalau bahan itu adalah sesuatu yang digunakan dalam penelitian dan bersifat habis pakai. Misalnya pupuk, alkohol, tepung, larutan bioret, dan juga tanah, air, gitu ya. Itu adalah bahan penelitian. Oke teman-teman, saya harap sampai di sini bisa dipahami dulu ya. Nanti dalam video berikutnya saya akan melanjutkan lagi mengenai bagaimana kita menganalisa hasil penelitian dan juga bagaimana membuat kesimpulan dan mempublikasikan hasil penelitian. Oke, sampai di sini mohon dipelajari dulu. Terima kasih.